hari ini seperti biasa kalau Jumat rada-rada sepi. Oke deh, sekarang kita mulai aja. Nah, IHSG seperti yang kita ada gambar beberapa hari kemarin, dia bergerak zigzag. Ini nurut banget dengan range sideways-nya di 6940 sampai dengan 7066 ya. Jadi di sini terus. Jadi kemungkinan Senin nanti ada bisa potensi koreksi balik. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Lagi ke 6940-an di sini gitu. Jadi masih belum aman sih untuk IHSG-nya. Terus hari ini sama coach siapa? Hari ini sama coach William. Nah, terus hari ini saham-saham yang aktif yang mendorong IHSG hari ini apa aja ya? Saham-saham yang mendorong IHSG hari ini ada dari sektor tech, ada GoTo dan juga ada Buka. Kita lihat ada GoTo ya yang ngegerakin IHSG hari ini. Terus ada Buka dan volumenya agak lumayan tinggi untuk GoTo. Terus Buka juga volumenya tinggi, Bukalapak. Kita lihat ya. Nggak gitu tinggi sih, tapi lebih tinggi dari kemarin gitu. Jadi kita masih wait and see aja sih di mtrade karena dia patternnya juga belum pattern yang bagus-bagus amat gimana. Nah gitu, jadi masih pattern indecision, masih sideways aja gitu. Terus yang menarik kemarin kita bahas kita bahas konstruksi dan semen. Terus dia lanjut naik gitu. Kita bahas konstruksi dan semen lanjut naik. Kita lanjutin bahas konstruksinya ya teman-teman ya. Kita lanjutin bahas konstruksinya sebelumnya. Ya, ini GJE 5000 IHSG gimana? Tadi aku udah bahas sih, masih sideways aja. Balik dikit deh ke IHSG karena masih ada yang nanyain, mungkin tadi ketinggalan. Ya karena penonton setia ya, jadi aku ulang. Dia masih bergerak dalam range sideways 6937 sampai 7064. Masih zigzag di sini dan berpotensi untuk koreksi sampai 6937 lagi gitu. Senin nanti masih ada potensi normal correction gitu ya. Terus make up buat ketebelan ya. Kita mau bahas sektor konstruksi yang sempat menguat 2 hari ini. Kemarin kita udah bahas dan hari ini masih naik. Kita lihat Adikarya ya. Ya. Bentar ya. Ini ada pertanyaan dari Shanti Aulia Angel. Aku mau pin dulu. Mana ya Shanti ya? Ini dia. Oke. Jadi aku bahas Adi dulu deh. Adi kemarin naik tinggi banget, volume transaksinya besar, naik 8%. Terus hari ini tadi juga naik lumayan, tapi ngebentuk ekor di atas. Cuman naik volumenya masih tinggi. Namun mtrade tadi memutuskan untuk profit taking di Adikarya. Terus jangka menengahnya masih hold ya, jadi Adi kita masih hold buat jangka menengahnya. Aku belum login deh mtrade-nya. Tower MTech Saratoga, oke. Oke, dari aku login dulu ke mtrade-ku. Oke. Kita tadi bahas sama Adi ya, Adikarya ya. Ya, jadi Adi yang jangka pendek kita udah jual, yang jangka menengah kita masih hold. Ini udah jualan Adinya untuk 9-14%. Terus kemudian kita mau bahas yang berikutnya, Wika kemarin kita ada bahas juga. Wika kemarin kita ada bahas juga ya. Jadi ini dia kayak ngebentuk pattern seperti double bottom gitu. Dan hari ini juga masih naik, volumenya tinggi, tapi kena resisten kuat banget di angka 990 gitu.
ya di angka 990. Jadi ya anyway, agak-agak rawan profit taking sih. M-Trade masih ngehold untuk Wika, tapi kemungkinan kita akan segera profit taking juga gitu. Terus sorry aku agak nggak fokus sama pertanyaan atau komen-komennya, nanti aku cek komen deh. Aku bahas beberapa saham dulu gitu. Jadi konstruksi tadi selain Adi dan Wika, ada saham WG atau Wijaya Karya Bangunan. Ini juga naik tinggi, basically saham-saham konstruksi naik tapi udah kena resisten semua, jadi kayaknya udah nggak wise kalau teman-teman mau kejar gitu. Jadi udah mulai rawan profit taking guys gitu. Handokoin ya, thank you, semoga sehat selalu semuanya. Terus kemudian PTPP ini juga kena resisten kuatnya ya, jadi di sini kena resisten kuat di 975, jadi semua kena resisten kuat. Terus WSKT juga satu lagi kena resisten kuat di 575-nya gitu. Nah, selain itu saham dari sektor semen, kemarin kita udah bahas semen ya. Malam hari ini kita cepet aja ya guys ya. Aku kelengar gara-gara olahraga tadi terlalu bersemangat jadi kelelahan. Oke, besok kita juga masih belajar di seminar Cuantastik. Kita belajar strategi cuan dari trading saat market galau. Jadi lebih banyak case study besok. Teman-teman langsung aja join di seminar Cuantastik besok. Langsung aja daftarnya di mtrade.id/cuantastik. Oke. Nah, terus ini SMGR, yang menarik adalah hari ini SMGR tuh breakoutnya cakep banget dan volume transaksinya tinggi, volume transaksinya gede. Jadi ya ini bakalan bisa naik sampai di sini. Sampai 7850, terus ada koreksi normal 7550. Nah, habis itu baru naik lagi. Jadi yang punya SMGR kayaknya nge-hold aja deh. Olahraga apa ayo? Latihan tinju ya, Miss. Kok tahu aja. Udah deh. Ya. SMGR kita masih nge-hold ya. Kita masih nge-hold, jangka pendeknya baru cuan dikit juga sih. Tapi masih bisa naik gitu. Cuman udah bukan waktunya buat beli lagi. Terus kita mau bahas untuk sektor semen, masih semen dari INTP. INTP ini fundamentalnya juga cukup menarik guys, dan dia baru aja naik, masih di stage 1 sih untuk INTP ini. Jangka pendek dia bisa sampai ke 10.000, dan untuk semen ada satu lagi yang geraknya lumayan volatile. Nah, ini SMBR, dia bisa naik tinggi terus turun dalam gitu. Selamat malam semuanya. Oke, terus kita mau bahas juga untuk sektor poultry yang hari ini juga menarik ya. Aktif juga, ini ada Japfa. Ini ada Japfa. Nih, Japfanya hari ini breakout, cuman rawan profit taking juga ya. Agak-agak rawan profit taking juga gitu. Terus kemudian yang jangka menengah bisa hold, jangka pendeknya udah rawan profit taking nih. Kayaknya banyak saham yang udah mulai rawan profit taking. Terus kita mungkin buat Senin depan justru kita balik nih. Kalau yang saham-saham komoditi non energinya udah mulai pada rawan profit taking gini, kayak Cepin semua rawan profit taking, kita mulai lihat untuk saham energi kebalikannya nih ya. Jadi kita mulai lihat saham-saham energi ini udah mulai turun, banyak turun kena ke supportnya gitu. Jadi kayak Adaro dan kawan-kawan ini dekat area support, dekat di level 2870-an gitu ya. Jadi dia potensi mengalami technical rebound juga. Terus kayak ini kita lihat juga mereka berada di area support gitu. Ini potensi ada alami technical rebound juga gitu. Nah, tapi disclaimer on ya teman-teman, kita masih wait and see. Terus kemudian dari sektor CPO juga udah koreksinya banyak banget, dan ini kayaknya udah mulai bottoming untuk jangka pendek, tapi kita wait and see dulu deh. Kayaknya bakalan ada potensi untuk rotasi sektoral jangka pendek banget gitu. Oke. Terus ada yang minta banget dicekin untuk MLPL atau multipolar. Ini aku cekin, multipolar dalam jangka menengah sih dia masih tren turun. Jangka pendeknya memang ada tanda technical rebound, cuman hati-hati banget untuk saham seperti MLPL, MBPA ini seringkali anomali dari technicalnya gitu. Nah, terus untuk sektor yang lain ini ada yang menarik juga dari sektor retail. Hari ini era breakout ya, dengan volume yang cukup oke, dan dia patternnya membentuk double bottom gitu. Jadi di M-Trade tadi ada masuk ke era juga nih kayaknya ya. Jadi baru masuk era tadi,
Terus kemudian kita lihat Bluebird. Bluebird juga ini patternnya masih oke. Kita masih tiktokin terus untuk Bluebirdnya. Nih, kita udah jual 2 kali untuk jangka pendeknya, TikTok 2 kali, cuan 30% dan sekitaran 7%. Tadi kita ada buyback lagi di Bluebird, jangka menengah kita masih nge-hold. Oke guys, kita mau invite Coach William. Biar aku bisa agak-agak leya-leya istirahat dikit gitu ya. Hai, Will. Gimanakah kamu? Kenapa kamu gak kelihatan? Oke, Will. Aku malam hari ini lagi capek banget, Will. Giliran kamu yang ngoceh banyak-banyak ya. Ini tadi ada yang nanya, Antam sama Teens gimana? Bukankah udah di area support? Kita lihat ya. Kita lihat sedikit nih, aku mau bahas tentang komoditi. Kalau tadi kan aku ada bahas tentang call dan CPO ya. Will, kamu pakai headset dong. Kayak suaranya agak ini deh. Agak kurang oke deh, Will. Kamu ambil headset dulu. Ya nggak apa-apa, aku tungguin. Oke, jadi sambil nungguin Coach William ya, guys. Sambil nungguin Coach William, ini aku mau kasih lihat teman-teman semuanya untuk Antam. Waduh, mouseku kok kayaknya strong ini. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini Antam. Chartnya agak kurang jelas nih di bawah. Agak error nih ya. Ini jadi dia masih tren turun terus, sih. Jadi kita wait and see dulu. Kayaknya potensi untuk reversalnya tuh masih lebih nampak di call dan juga CPO instead of Antam. Terus kalau Teens kita coba lihat Teens. Teens lebih kelihatan untuk pattern reversalnya ya. Jadi dia di bawah ini jatuh tajam dan keluar candle. Aduh, Will, nggak enak itu. Suaranya kenapa tuh? Ouch. Ouch. Kenapa tuh? Keluar dulu, masuk lagi dulu. Keluar dulu, masuk lagi dulu. Keluar dulu, masuk lagi. Oh, suaranya. Miss itu bukan Teens, ini Teens, Timah. Ini Teens. Ini teman-teman perhatikan nih, ini Teens. Ini Teens ya. Jadi dia turunnya memang lumayan dalam. Nah ini teman-teman bisa perhatiin nih. Terus masih wait and see sih guys. Kenapa? Volumenya jatuhnya 2 hari ini gede banget gitu. Jadi volume jatuhnya gede banget. Ya. Bentar ya. Oke. Ini volume jatuhnya gede banget. Jadi hari ini pun pantulannya kecil. Jadi kita masih wait and see dulu, jangan langsung dihajar. Oke? Sambil nunggu Coach William, kapan bisa masuk Teensnya nanti dikabarin real time aja deh di Mtrade ya. Kalau ada peluang. Oke, aku coba invite lagi Coach William. Miss boleh? Oh, Will. William. Lihat sudah, Miss. Ah, udah. Itu udah baik tuh. Miss BC gimana? Tadi aku udah kasih tahu sih BC tadi kita ada buy on weakness lagi, ada potensi mantul gitu. Oke, udah Will, gimana nih sentimen global makro, terus PMI manufaktur Amerika Juni dan terus mata uang kita rupiah agak-agak melemah. Kenapa nih? Ya. Mungkin lebih ke rupiah dulu kali ya. Memang kalau kita lihat sih rupiah dalam 1 hari 2 hari terakhir udah turun lagi. Bahkan kalau kita lihat year to date IHSG kita tuh rupiah kita tuh sudah melemah sekitar 4% ya tadi aku lihat dari RTI ya. Jadi memang ini adalah konsekuensi ya. Konsekuensi kalau misalnya BI kemarin mempertahankan tingkat suku bunganya di 3,5%. Even kalau kita lihat di SBN ya itu asing udah jualan sekitar kurang lebih sekitar hampir 90 triliun gitu. Jadi memang ya ini merupakan skema yang kita pikir cukup wajar ya teman-teman. Bagaimana ketika the Fed
terang-terangan bakal agresif dalam meningkatkan tingkat suku bunga mereka ke depan untuk memerangi inflasi. Artinya secara nggak langsung surat utang obligasinya US pasti akan naik juga. Dan itu yang membuat kenapa asing secara perlahan mulai mengurangi exposure mereka untuk penempatan dana investasi di negara emerging market, termasuk Indonesia, untuk balik lagi ke US gitu. So, that's why kenapa rupiah kita melemah. Dan kita sudah melihat trennya berlanjut selama 1 pekan terakhir. Bahkan 1 pekan terakhir ya, misalnya aku lihat asing itu sudah sekitar jualan sekitar 1 triliunan ya, udah cukup besar sekali dan kita expect mungkin akan terus berlanjut gitu ya. Jadi ya menurut aku sih tren ini bakal terus berjalan, akan terus ada sampai ya BI bakal menaikkan suku bunganya gitu. Jadi ya mungkin untuk update tentang makro, terutama untuk nilai rupiah sih sejauh ini masih itu sih, Miss Ellen. Ingat bulan Agustus itu bulan bearish, hati-hati. Ya betul. Tergantung sih. Memang secara statistik Agustus tuh banyak turun ya. Cuman kalau sebelumnya udah turun terus ya bisa jadi mantul juga gitu. Oke. Indonesia akan jadi negara yang kuat ekonominya kata Pak Budi Kaing. Amin. Oke. Will, ini banyak yang nanya kenapa metals kok turun tajam, Antam dan Dis. Padahal beberapa hari kemarin tuh kayaknya udah sempet dijelasin sama Coach Afif sih. Ya mungkin yang dijelaskan Coach Afif menurut aku sudah semuanya dijelaskan ya dengan cukup jelas ya kemarin ya. Jadi memang sentimen utamanya adalah penerapan tarif progresif untuk royalti ekspor ya untuk timah, dan itu masih direncanakan akan diaplikasikan dalam beberapa hari ke depan gitu. Jadi ya mungkin pattern yang sama pernah kita rasakan di batubara ya. Waktu itu batubara juga skemanya bakal sifatnya progresif untuk royalti. Jadi waktu itu ya harga batubaranya sempat volatile, sempat drop, saham-sahamnya sempat drop, tapi ya at least dalam jangka menengah panjang atau nggak sampai per hari ini ya trennya masih cukup bagus gitu. Jadi ya menurut aku ya nikmati aja ya volatilitasnya, tapi intinya adalah kita nengok jangka panjangnya aja. Apakah nikel betul-betul bakal tidak dipakai lagi di masa yang akan datang sih? Menurut aku sih enggak juga ya, terutama ya demand untuk mobil listriknya masih cukup kuat. Jadi menurut aku sih ini temporary aja sih, Miss Ellen, terkait dengan turunnya harga. Ya kita lihat technical aja ya. Terus Santi oleh Angel Go tuh sampai saat ini saya hold terus, modal yang udah saya tarik sisanya cuan aja yang saya holdkan. Gini menurutnya misalnya gimana ya, nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Kalau udah cuan mah bebas, jadi udah balik modal kan. Oke, terus ini ada pertanyaan apa ya? Iya, statistik di bulan Agustus paling bearish dibanding Mei. Iya, paling bearish sepanjang tahun, sepanjang bulan gitu. Pak Teddy kayaknya cuan dari PTBA deh. Kita lihat dikit ya untuk saham-saham sektor komoditi batubara ya. Andaro dan lain-lain tuh di bawah. Ini PTBA malah dia sebenarnya koreksi normal di atas. Jadi path-nya yang aku gambar PTBA masih kayak gini nih. Jadi kalau turun normal dan hopefully bisa naik. Tapi kalau misalkan seandainya turun ke bawah sini ya harus siap-siap jualan. Jadi congrats buat yang dapat dividen dari PTBA dan sahamnya nggak jadi turun gitu. Oke. Terus Coach William, besok di Cuantastik mau bahas tentang strategi trading kan ya. Tapi ada beberapa fundamental dan makro juga yang bakalan diupdate besok ya Coach ya. Terus kemudian ya jadi teman-teman besok nonton Cuantastik besok ya guys. Kita malam hari ini IG live-nya kayak nggak lama-lama deh, aku lemes banget. Kita mau bahas tentang ERA. Hari ini ERA tuh dia breakout lumayan tinggi gitu. Terus katanya ada pengembangan yang cukup agresif dari ERA. Mungkin bisa diceritain. Ya mungkin ini yang pertama mungkin yang kenapa ERA cukup agresif ya mungkin dari dividen dulu ya Miss ya. Kemarin kan mereka baru RUPS bagi 30% payout, dan kalau kita hitung dengan harga sekarang yield-nya tuh lumayan lah ya, nggak lebih besar daripada suku bunga deposito gitu. Jadi ya mungkin ada peluang yang investor lihat di saham ERA. Dan yang kedua juga ya mungkin beberapa investor optimis ya sama potensi gerai yang mau dibuka sama ERA Jaya ya. Tahun ini bakal buka 500 gerai. Nah ini pengalaman aja ya misalnya dulu waktu di kantor sebelumnya aku pernah discuss sama ERA Jaya juga ya. Jadi memang mereka tuh setiap tahun tuh selalu agresif bangun 300 outlet, dan itu mereka capai gitu, bahkan lebih dari target mereka. Dan itu yang membuat kenapa kinerja dari ERA Fund itu selalu solid,
karena memang mereka agresif dalam hal membuka gerai. Itu 2 tahun yang lalu ya, sekarang mereka membuka 500 gerai, lebih agresif gitu. Jadi seharusnya sih ini bakal bagus ya buat mereka dan jangka panjang ya, terutama dengan semakin besarnya ataupun semakin banyaknya gerai-gerai yang akan dibuka oleh Era Jaya. Begitu sih, misalnya. Jadi Mrs. Fauzi sih ada PTPP nyangkut di 980 dan sekarang hampir balik. Jual dulu, beli on retracement atau hold ya. Sesiapnya kamu, kalau kamu udah nggak tahan banget dengan loss sih ya better jual dulu nggak apa-apa ya. Jadi yang penting hatimu tenang aja gitu. Yang penting kamu nyaman. Tapi kalau nanti dia naik lagi nggak boleh baper. Yang paling penting nomor 1 kan mengamankan hatimu dulu gitu kan. Oke. Terus kemudian PTBA bagus nggak untuk invest jangka panjang? Aku nggak pernah mau invest di komoditi. Ini Jinhai 552004, harga nikel dunia ambruk ke 22. Hari ini mantul ke 22.900 karena fear resesi, gorengan bandar untuk tebar fear. Tapi nikel udah mantul hari ini, sudah di dasar. Kita wait and see aja. Senin kita lihat teknikalnya aja saham-saham nikel. Kalau memang bagus, kita pakai buat swing trading aja ya. Jadi nggak diinvest jangka panjang gitu. Terus ditanyain Anita Hera, Coach Will S. Herbert udah bisa diakumkan. Tar dulu. Terus aku mau ngejawab pertanyaan satu audience. Jadi rekomendasi sahamnya apa? Rekomendasi sahamnya sih banyakan di M-Trade sih ya. Aku review aja kalau di IG Live. Besok kita di Cuantastic juga kita akan bahas tidak hanya rekomendasi saham tapi case study-nya juga. Will, bahas tuh Will. Pertanyaan Bu Anita Hira, Will. Aku sambil bareng-bareng. Kalau aset sih ya to be honest ya, sebenarnya ya teman-teman ya, aku juga perlahan-lahan udah mau masuk ke ESES ya sebenarnya ya, karena ya mungkin kita pernah bahas ini spesifik detail itu di Cuantastic, kalau nggak salah sih sebulan yang lalu ya misalnya pernah kita detail bahas ESES, jadi mungkin analisanya sih lebih lengkap di sana ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu analisisnya sih bisa nonton rekaman ulangnya sebenarnya. Cuma ya satu hal yang ingin aku jelaskan bahwa tidak ada perusahaan yang secara kinerja, secara historis dalam waktu 14 tahun terakhir yang konsisten seperti ESES gitu ya. ESES kalau kita lihat secara historis itu CAGR untuk pendapatan sama laba bersihnya itu sekitar 13,7 sama 13,9%. Di dalam bursa efek Indonesia, terutama di sektor retail, tidak ada yang bisa mengalahkan konsistensi pertumbuhan yang dimiliki oleh ESES. Itu satu dulu. Ya, yang kedua, kalau teman-teman lihat kenapa sih ESES turun? Ya kenapa sih ESES turun? Karena sebagian besar kan mereka ini ya terdampak oleh kenaikan beban pengadaan merchandise yang lebih mahal karena US dollar lagi menguat. Nah, pertanyaannya apakah US dollar akan selalu menguat? Kan enggak juga ya, namanya kurs ya, bisa naik bisa turun. Nah, once mereka nanti bakal turun, ya tentu ini akan jadi sentimen bagus buat ESES gitu. Jadi ya menurut aku ini temporary sih, dan justru turunnya ESES menurut aku ini bakal jadi opportunity buat teman-teman yang pengen entah mau swing atau mau invest for long term juga gitu. Jadi menurut aku ya terserah teman-teman, tapi aku personally sih menarik sih lihat ESES untuk saat ini gitu ya. Disclaimer ya, itu view Coach William untuk investing ya. Yang buat trading harus lihat real time-nya M-Trade karena kita pakai chart banget gitu. Siap HK tebal. Wish. Terus 12 Taufik, ini saya ingin jadi investor, tapi salah nggak kalau uangnya dari trading ambil keuntungan dari capital gain jangka pendek? Nggak ada yang salah kok, yang penting kamu siap-siap aja menghadapi floating loss. Jadi kalau investing jangka panjang tuh resikonya ya hadapi floating loss itu. Terus ya itu aja sih, kalau masih belum siap ya jangan, kalau udah siap ya udah nggak apa-apa. BCA masih boleh beli, Putu Widianing sih. Sampai 7250 masih boleh beli dikit-dikit aja. Kita nggak tahu market ini bakalan semakin bearish atau enggak, jadi jangan habisin duit dulu. Terus tadi ada yang nanya Tower. Tower ini dia cukup menarik ya. Untuk Tower ini dia ada growth, ada laba sih. Labanya dia naik untuk Tower, dan Tebik juga naik. Tapi kayaknya yang naik lebih banyak tuh Tebik deh gitu. Jadi labanya Tower ini tumbuh 8,1% jadi 854 miliar. Kalau Tebik dia labanya tumbuh 56,2% jadi 415 miliar. Dari size-nya gedean Tower tapi dari growth-nya gedean Tebik gitu. Jadi dua-duanya menarik sih. Oke, Coach William mau bahas apa lagi?
Aku ikut bisa aja deh. Misalnya mau bahas apa kita Nggak diskusi. mau aku nggak mau kamu ikutin. Kita ikut netizen aja. Kamu baca komen tuh, banyak yang dibahas apa tuh? Apa ya? Sebentar. Aku jarang sih nge-scroll komen ya. Sebentar. Wish, songong kamu, Will. Masa nggak ngelihat komen netizen tuh nomor 1 wajib ditonton itu. Yanto 451 kita nggak pakai news, kita pakainya technical gitu. Jadi kalau news bisa news keluar duluan, tapi malah orang sell on news gitu. Oke. Indi Harum, oke. Indi Harum deh, boleh dibahas. Oke. Mungkin kalau Indi Harum lebih ke arah komoditi ya. Komoditi kan berarti ngomong batu bara ya. Jadi ya kalau aku sih kemarin discuss sama tim riset MCRED juga ya, bagaimana view mereka tentang komoditi batu bara, dan overall sih mereka bilang masih optimis ya, terutama kalau teman-teman lihat ya di Eropa sekarang itu demand-nya itu lagi tinggi sekali untuk kebutuhan energi batu baranya. Karena apa? Karena jaringan pipa gasnya Rusia yang selama ini mereka pakai untuk kebutuhan energi kan udah mulai di-ban ya, artinya dilarang gitu. Jadi mereka tuh lagi mencari alternatif energi, terutama menggunakan fosil energi seperti batu bara. Nah kemarin Jerman tuh sudah confirm mereka bakal impor aku lupa berapa juta ton batu bara dari Indonesia, dan kelihatannya Belanda juga udah mulai mencari-cari mencari supplier dari Indonesia juga untuk pemenuhan batu bara. Jadi ya menurut aku untuk saat ini seharusnya sektor coal itu masih bagus banget ya, tapi memang sifatnya nggak jangka panjang gitu, tapi lebih ke arah medium long term, at least minimal 1 tahun ke depan gitu ya, nggak bisa 3 tahun ke depan gitu. Jadi ya kalau kita bicara Indi Harum seharusnya kalau melihat dari prospek sektoralnya sih masih bagus ya, cuma dibanding 2 saham ini sih aku lebih suka untuk ke Indika Energi ya. Kenapa? Karena mereka itu udah mulai bisnis untuk motor listrik mereka udah kembangin, jadi memang mereka udah mulai shifting ya ke arah energi terbarukan, ke arah mobil listrik yang lebih ramah lingkungan di luar dari bisnis batu bara mereka gitu. Jadi ya menurut aku ya kalau kita bicara prospek jangka panjang, Indi sih lebih oke sih untuk saat ini ya. Sementara kalau Harum mungkin teman-teman bisa lihat ya, nikel mereka juga udah mulai ada untuk komoditas nikel, untuk produksi nikel, cuma ya harga nikel lagi turun ya, jadi mungkin masih ada temporary hiccup lah atau cekukan sementara sih untuk Harum dan jangka pendek. Cuma at least kalau dibanding keduanya aku lebih suka Indika Energi untuk saat ini. Itu sih misalnya. Ini aku mau ngejawabin pertanyaan Effendi Liu Chunwan. Semalam gue nanya Fred sama Mipo Hill bagus katanya. Cuman ya teman-teman, saya nggak tahu sih yang jawab siapa. Mungkin lihat secara fundamental atau gimana. I will check ya. Terus intinya sih kita MTrade nggak pernah rekomend untuk saham IPO. Ya nggak pernah rekomend untuk saham IPO. Kita mesti ngelihat teknikalnya dulu gitu. Karena benar-benar kayak spekulatif banget untuk IPO ini, sama IPO. Terus Harum kita masih wait and see secara teknikal. Indi tadi aku udah jawab secara teknikal gimana, ada tanda-tanda untuk reversal tapi masih butuh konfirmasi. Nah kalau Saratoga yang ditanyain, Saratoga ini benar-benar di area support banget ya, di support 2630 2600-an ini. Jadi kayaknya sih layak ditunggu sih, ini support kuat juga gitu. Hopefully sih nggak breakdown ya, dan dia turun dengan volume yang kecil juga, jadi mestinya ini bisa jadi satu dasar yang cukup menarik. Bisa dibahas FA-nya Saratoga mungkin. Saratoga, Will. Oh oke. Sorry tadi baca komen juga. Kalau Saratoga ya, ini kan lebih ke arah perusahaan investasi ya, dan memang mostly mereka tuh masih di batu bara, beberapa juga ada masuk di masih di Adaro, ada juga punya di MPMS, ada juga punya di aku lupa di Palm ya. Jadi overall sih sebagian besar masih di sektor komoditi. Seharusnya sih masih oke ya untuk saat ini ya, untuk investasi, exposure investasinya Saratoga. Cuma ya mungkin lebih ini sih lebih ke arah valuasi. Aku belum ngecek ya misalnya valuasinya ya, to be honest ya. Cuma memang secara valuasi sih aku belum cek. Cuma kalau memang mahal itu mungkin jadinya satu-satunya downside risk untuk Saratoga untuk saat ini. Gitu. Tapi overall sih kalau kita bicara komoditi, investasi Saratoga ke komoditi terutama batu bara yang masih cukup kuat sih seharusnya sih masih oke sih dalam jangka menengah ya kalau menurut aku ya gitu. ASEI apa terdampak akibat pelemahan rupiah? Sebelumnya aku mau jawab pertanyaan dari
ya ini pertanyaan dijawab sama William ya, yang ASI. Aku mau jawab pertanyaan dari Conan Arias. Secara teknikal sektor batubara bullish 7-14 hari ke depan. Gimana Miss ADMR dan Harum? Siapa yang bilang batubara bullish? Enggak bullish, itu batubara sampai sekarang juga masih trennya masih turun. Cuma kita lagi wait and see untuk pantulan jangka pendeknya aja gitu. Kayaknya bakalan berpotensi ada rotasi sektoral gitu. Oke, terus Coach William boleh jawab pertanyaan Firmansyah 007? Iya, kalau misalnya dampak pelemahan rupiah ke Astra sih nggak terlalu besar ya menurut aku. Cuma mungkin yang perlu kita antisipasi dari Astra yang pertama adalah chip shortage ya, atau nggak kelangkaan chip yang saat ini masih terjadi. Itu membuat beban HPP-nya Astra itu meningkat gitu ya di tahun ini gitu ya, karena ini sudah terjadi selama 1 tahun yang lalu. Bagaimana kelangkaan chip ini membuat naiknya harga-harga komponen dari mobil-mobil yang diproduksi oleh Astra. Makanya kalau teman-teman lihat di segmen otomotifnya Astra, meskipun pendapatannya naik tapi marginnya turun atau nggak flat ya. Itu terjadi juga sama Astra Auto, sama Dharma dan sebagainya. Jadi itu dulu yang pertama yang concernnya. Yang kedua ya tadi, kalau misalnya kita ngelihat The Fed bakal naik suku bunga, bahkan BI juga diprediksikan akan naik suku bunga, biasanya orang itu akan mikir 2 kali untuk membeli mobil baru, terutama di era suku bunga tinggi. Ya kecuali ya memang orang itu tajir lah gitu ya. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia yang beli mobil masih menggunakan multi finance, tentu mereka akan mikir 2 kali, apalagi di era suku bunga tinggi. Jadi itu concern sih buat Astra Internasional gitu sih. Dan yang ketiga mungkin yang perlu kita antisipasi adalah nasib investasi Astra di Gojek. Memang kalau kita lihat sih harga Gojek sih sejauh ini masih terjaga ya. Cuma what next kalau misalnya saham Gotoh turun dengan kondisi market yang nanti kita belum tahu seperti apa, nah itu bakal ada pencatatan realisasi kerugian yang harus diakui oleh Astra. Dan kalau itu terjadi sih itu bisa menurunkan bottom line Astra. Jadi menurut aku sih concernnya di Astra sih 3 itu ya teman-teman ya untuk saat ini. Begitu sih. Oke. Ini banyak banget pertanyaan buat malam hari ini, random banget pertanyaan sahamnya. Cuman aku akan bahas lengkapnya besok. Untuk Astra International, chartnya jeng. Aku ngegambarnya kayak gini guys, path-nya. Jadi mungkin ada kemungkinan dia akan breakdown sampai ke 6475 sampai ke 63, masuk ke watchlist kita juga gitu ya. Terus banyak banget yang nanyain ESA. Ya ini naik jangka pendek aja sih, mantul jangka pendek bisa turun sampai ke 655 kali ya. Aku nggak tahu kalian nanyain udah punya atau baru mau beli. Kalau baru mau beli wait and see. Kalau udah punya hopefully kalian nggak nyangkut, karena M-Trade sih udah jualan, udah posisi cuan, bahkan sempat bagger juga. Cuannya sekitaran 150% jangka menengahnya gitu. Oke, by the way, kayaknya ya ini tadi bilang misalnya malam hari ini kurang senyum. Iya, aku capek guys. Aku capek karena sok-sokan tadi olahraga gitu. Biasa nggak pernah olahraga. Terus aku dengar cerita temenku umurnya baru 39, katanya kena stroke gara-gara nggak pernah olahraga terus kebanyakan stres. Jadi terus aku sok-sokan hari ini olahraga terus malah jadi kecapean. Oke, jadi malam hari ini tugasnya Coach William yang menghibur Anda. Besok kita ketemu lagi jam 10 bareng dengan saya dan bareng dengan Coach William juga. Pastinya kita akan banyak case tadi untuk trading ya, karena marketnya lagi galau kayak gini. Kita bukan cuma investing tapi lebih banyak ke trading juga gitu. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan jangan lupa join ke Cuantastic, mtrade.id/cuantastic. Dan jika ada kendala di payment gateway ya, karena kemarin kok sempat ada beberapa kendala di payment gateway, teman-teman nggak dapat URL Zoom, langsung DM saya di Instagram bilang saya udah beli Cuantastic tapi belum dapat URL Zoom-nya atau gimana. Setelah lihat spam folder belum lihat juga. Jadi teman-teman DM saya ya. Jangan lupa teman-teman join sebagai user VIP M-Trade, karena meskipun marketnya lagi bearish, teman-teman bisa lihat di sini saya sih bersyukur ini kerja tim masih bisa selalu cuan terus. Ini jualannya ya. Jadi kalau yang masih di hold ya ada yang masih merah-merah dikit lah, wajar. Ini Adi cuan 9-14%, jangka pendek. Artinya baru beberapa hari kemarin dibeli, Japfa cuan 7%, Excel cuan 2-3%, jangka menengahnya Pegas cuan 24-25%, yang ini belinya udah agak kuat a while ago. Dan ini
yang ini hijau semua guys, dan merahnya dikit ya. Kalau biru itu artinya BEP. Jadi teman-teman, meskipun marketnya lagi bearish kayak gini, masih bisa cuan bersama dengan Mtrade, dan besok kita ajarin gimana caranya trading dan cuan bersama Mtrade. Saya Ellen May bareng dengan Coach William. Salam profit, sehat selalu. Dadah, see you tomorrow. Thank you. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.